Pergi mengaji kepada Covid. Sore itu, seperti biasa, aku duduk santai setelah lelah seharian menjalankan tugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Lakbok. Iya betul, aku lelah. Lelah yang hanya dapat kurasakan. Sementara kebanyakan orang memandangku tidak lelah. Aku santai dan bahkan aku makan gaji buta. Sambil menunggu azan maghrib berkumandang, kusiapkan semua perlengkapan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola sebelah rumah. Menunggu pun terasa lelah, sebab dalam pikiranku berkecamuk permasalahan, bolehkah melaksanakan sholat berjamaah di musola? Tidakkah nanti disuruh bubar ketika sedang sholat berjamaah? Haruskah menjaga jarak dalam sholat berjamaah? Dan haruskah kita selalu memakai masker? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang mengganas. Sampai di musola, seperti biasa Mbah Kiai menjadi imam sholat. Benar saja dugaanku, terjadi kebingungan. Aku mengambil posisi sudut kiri depan. Yang lain mengambil jarak 1,5 meter dariku, baik ke samping ataupun ke belakang. Tanpa diperintah, semuanya menggunakan masker, menjaga jarak, dan semuanya takut. Seakan-akan orang yang di samping mereka adalah yang akan membunuhnya. Aku sempat melirik ke belakang. Masya Allah, kenapa sampai keluar musola? Udah masuk saja, nanti hujan gimana? Ujar Mbah Kiai. Mas Guru, tolong ceritakan yang sebenarnya bagaimana masalah COVID-19 itu. Kenapa kita tidak boleh sholat berjamaah di musola? Ujar Mbah Kiai setelah selesai. Para jemaah sholat maghrib tidak langsung pulang, tapi duduk-duduk mendengarkan tausiah dari para haji. Malam ini giliran Mbah Kiai yang menyampaikan tausiah, tetapi rupa-rupanya akan digunakan untuk berdiskusi. Sejenak aku termenung menyusun jawaban yang tepat untuk para peserta tausiah. Terbayang olehku bahwa nanti jawabanku pasti akan tidak disetujui oleh Mbah. Sebab sudah sering kali terdengar Mbah Kiai memiliki pendapat yang berbeda dengan begini Mbah, jawabku mulai menyusun kata-kata dengan perasaan yang bergemuruh di dada. Takut langsung diserobot ucapan. COVID-19 itu penyakit yang sekarang sedang mewabah. Variannya Delta dari India. Sudah banyak yang sekarang menjadi korban meninggal. Menyebarnya melalui lontaran droplet air liur ketika sedang berbicara ataupun bernapas. Pemerintah sekarang meminta masyarakat untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Begitu ujarku sambil menunggu reaksi para jamaah. Kikardi yang duduk di pojok sebelah Mbah Kiai bersiap, mau menyampaikan pendapatnya. Sekalian Mas Guru, tanda-tandanya apa ya? Orang yang sudah kena COVID-19 itu. Pertanyaan inilah yang aku tunggu. Berarti omonganku ada yang memperhatikan. Sambil sekali melirik ke arah Mbah Kiai yang nampaknya juga sudah ingin menyampaikan sesuatu. Tanda-tandanya orang yang sudah terkena COVID biasanya sama dengan orang yang terkena flu. Badan meriang, panas, sakit-sakit,
disertai dengan sesak napas. Lebih lanjutnya akan hilang penciuman, lidah tidak merasa, dan mencret-mencret. Wah, kalau yang seperti itu di RW kita sudah banyak, Pak Guru. Wah Hasan yang meninggal bulan lalu, Yusini yang meninggal minggu lalu, Lik Bilal, Pak Wawan, Yugombret, Yai Jenal meninggalnya sakit seperti itu. Cuman tidak pada ngomong, jadi tidak diobati. Ujar Husen, anak SMA yang kerap ikut berjamaah sholat maghrib dengan gayanya yang sok kepo. Sudah, semua yang meninggal itu karena Allah, bukan karena COVID. Allah lah yang sudah mengendaki orang tersebut untuk meninggal. Kita kan tidak bisa melihat apakah COVID itu ada apa tidak. Itu hanya kata dokter, ujar Mbah Kiai. Sudah terlihat nada Mbah Kiai mulai tinggi. Artinya beliau akan menggunakan kewenangannya sebagai imam mushola. Yang jadi masalah, sejak zaman Nabi juga sudah ada penyakit itu, taun namanya, tapi tidak pernah sampai melarang sholat berjamaah. Sekarang mah taunya belum jelas, sholatnya sudah dilarang, pengajiannya dilarang, hajatannya dilarang, semuanya dilarang. Mau dibawa kemana agama kita? Semua jemaah yang hadir di mushola terdiam. Aku tidak berani menengadahkan wajah. Aku takut langsung disemprot oleh Mbah Kiai. Hanya Rohman yang duduk di sebelahku yang berani mencolek-colekkan jarinya pada pinggangku. Entah mau apa dia. Keadaan sekarang sudah tidak bisa dipercaya. Semua orang yang sakit jika dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit pasti akan jadi COVID. Karena puskesmas atau rumah sakit akan dapat penggantian dari pemerintah untuk biaya perawatan. Satu orang 40 juta. Semua yang meninggal dianggap karena COVID agar dapat biaya pemakaman. Itu politis semua, ujar Mbah Kiai. Mendengar ucapan Mbah Kiai yang seakan-akan tidak percaya pada COVID membuatku bingung. Takut jemaah yang lain memiliki pendapat yang sama dengan Mbah Kiai. Semua hening, tidak ada yang berani bicara. Diam membisu, menunggu dan saling menunggu. Banyak mata terarah padaku meminta aku mengambil sikap. Tetapi aku takut pada Mbah Kiai. Alhamdulillah sayup-sayup terdengar azan dari mushola RT sebelah. Aku langsung berdiri mengambil mic untuk mengumandangkan azan sholat. Hari berikutnya seperti biasa setelah terdengar azan, aku bergegas ke mushola untuk melaksanakan sholat maghrib. Belum banyak yang hadir saat itu, baru ada Ki Kardi yang seusia dengan Mbah Kiai. Ki Kardilah yang mengambil posisi sebagai imam. Dalam hatiku bertanya-tanya, kemanakah Mbah Kiai? Jangan-jangan marah padaku sehingga tidak mau menjadi imam. Setelah selesai sholat, kutanyakan keberadaan Mbah Kiai kepada Ibu Nyai, istri Mbah Kiai. Diperoleh keterangan bahwa Mbah Kiai sedang melayat temannya yang meninggal di Kabunganten dan nginep tidak pulang. Aku bersyukur ternyata Mbah Kiai sehat dan sedang bekerja. Hari ketiga dan hari keempat, aku tidak dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di mushola, dikarenakan sedang ada pekerjaan di sekolah yang menuntutku untuk bekerja lembur. Baru di hari kelima, aku bisa ke mushola untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan lagi-lagi Mbah Kiai tidak ikut sholat berjamaah. Aku tidak sempat menanyakan keberadaan Mbah Kiai, padahal ingin sekali aku menyampaikan pendapatku mengenai COVID-19
agar Mbah Kiai selalu menjaga kesehatan. Hari-hari berikutnya, entah berapa hari aku tidak dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola. Lagi-lagi karena kesibukan. Tok 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 tok. Mas Guru, bangun. Mas Guru, bangun. Tok 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 tok. Aku kaget dan terbangun dari tidurku. Aku duduk di pinggir tempat tidur sambil melihat jam dinding yang pada saat itu menunjukkan pukul 24:15. Ada yang mengetuk pintu kamarku. Dan aku pikir siapa ya orangnya yang malam-malam gini mengetuk-ketuk pintu. Aku diam dan ku ingat-ingat suara siapa yang manggil-manggil. Tok 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 tok. Mas Guru, aku Rohman. Buka Mas Guru, ini penting. Aku paham suara itu, ternyata Rohman, tetangga belakang rumah. Aku bukakan pintu, dan istriku pun dan anakku pun terbangun juga. Mas Guru, maaf mengganggu, malam-malam ada berita duka. Mbah Kiai meninggal dunia di rumah sakit Banjar, kena COVID. Tutur Rohman terbata-bata. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbah Kiai telah membuktikan bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. Terima kasih.